Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Sari, Ketua Kelompok dari Kelompok 8, yang beranggotakan Nida Salsabila, Nova Ramadhani, dan juga Rizkyla Hasbi. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3 bagian C, yaitu melakukan entry transaksi data. Berikut merupakan presentasi kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang melakukan entry transaksi pembiayaan desa. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa sendiri memiliki sumber dana, salah satunya yaitu dana dari pemerintah yang melalui anggaran negara dan daerah. Proses pengelolaan dana tersebut juga harus profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel yang didasarkan pada suatu prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Sebagai alternatif untuk mengelola dana desa dapat dilakukan menggunakan aplikasi Siskedes atau sistem keuangan desa yang didistribusikan secara cuma-cuma melalui pemerintah kabupaten atau kota kepada desa yang ada di seluruh Indonesia untuk mengelola dana desa. Yang kedua ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara penggunaan aplikasi Siskedes? Biasanya aplikasi Siskedes aplikasi Siskedes diberikan kepada orang-orang yang berada di pemerintahan desa yang di mana aplikasi tersebut dikirimkan melalui kecamatan atau pemerintah desa masing-masing sesuai kabupaten atau kota masing-masing yang dapat diaplikasikan ke dalam laptop yang berbentuk folder atau file. Dan jika sudah diberikan aplikasi Siskedes tersebut, yang saya jelaskan ini adalah Siskedes online. Jadi biasanya aplikasi Siskedes tersebut ketika sudah masuk, maka yang pertama di tampilan awal yang ada yaitu login user. Login user itu sendiri terlampirkan yang login user ID tersebut login user ID itu sendiri melampirkan seperti user ID, paspor, dahun anggaran, dan semua itu kita isi. Dan untuk user ID serta paspor maka kita akan mendapatkan dari pembimbing desa atau kabupaten atau pemerintah. Dan ketika sudah diisi data user ID, password, maka pilihlah OK. Setelah itu lanjut ke atas
arahkan kursor ke atas layar yang uh, yang bertuliskan data entry, lalu pilihlah perencanaan. Setelah itu pilihlah data umum dan RPJM desa, maka akan muncul yang bertuliskan tampilan desa. Setelah itu isi nama desa, nama kepala desa, jabatan kepala desa, nomor perdes pertanggungjawaban, tanggal perdes pertanggungjawaban. Setelah itu nama sekdes, jabatan sekdes, nama kaur keuangan, jabatan kaur keuangan. Setelah itu NPWP, dan yang terakhir ibu kota desa. Dan setelah mengisi data umum, maka klik simpan, lalu pilihlah pelaksana kegiatan yang akan muncul tampilan nomor ID, nama pelaksana kegiatan, dan jabatan. Maka kita isi terlebih dahulu nama pelaksana kegiatan, kaur keuangan, kaur umum, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan. Dan jika sudah diisi semua nama pelaksana kegiatan, maka pilihlah simpan, dan setelah itu pilih keluar. Lalu selanjutnya tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai berikut: sebagai bukti bahwa siswa telah mengerjakan tugas akuntansi keuangan lembaga. Dan yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman siswa dan siswi terkait dengan sistem desa atau sistem pengelolaan dana desa. Di sini saya akan menjelaskan tentang melakukan entry transaksi pembiayaan dalam pemerintah desa. Ada dua bentuk pelaksanaan pembiayaan dalam pemerintah desa, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Bagian dari transaksi pembiayaan dalam pemerintah desa meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tujuan akuntabilitas yang dilakukan untuk peraturan perundang-undangan desa. Nah, ada macam-macam pembiayaan dalam pemerintah desa, yaitu penerimaan pembiayaan dalam pemerintah desa dan pengeluaran pembiayaan dalam pemerintah desa. Saya akan menjelaskan tentang penerimaan pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan desa yaitu semua penerimaan di kas desa. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pembiayaan di kas daerah. Cakupan dari penerimaan pembiayaan adalah silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Keseluruhan silpa diselenggarakan dalam APB desa, diakui direalisasikan penggunaan silpa. Pengertian pencairan dana cadangan yaitu suatu kegiatan mencairkan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan dalam peraturan desa yang mengatur. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengeluaran pembiayaan pemerintah desa. Pengertian pengeluaran pembiayaan adalah merupakan semua pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah desa karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa termasuk dalam pengeluaran pembiayaan. Setelah kita mendapatkan penetapan dan persetujuan dari peraturan daerah, kita dapat melakukan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat ditempatkan di rekening tersendiri.
dan penganggarannya tidak boleh melebihi batas akhir tahun masa jabatan kepala desa. Pelaksanaan penyertaan modal desa dapat kita lakukan jika kita sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya adalah entry transaksi data. Entry transaksi data sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan desa, yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan desa. Untuk penerimaan pembiayaan desa bisa berupa hasil jual desa, bisa juga berupa hasil pencairan dana cadangan desa. Untuk pengeluaran pembiayaan desa bisa berupa penyertaan modal untuk BUMDes, bisa juga berupa belanja desa. Untuk melakukan entry transaksi penerimaan pembiayaan desa bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, entry data, lalu penganggaran, setelah itu isian data anggaran. Lalu pilih desa, nama kecamatannya, dan masukkan nama desa tersebut. Ketika sudah dimasukkan nama desanya, klik pembiayaan 1 untuk penerimaan pembiayaan desa. Setelah itu, klik tambah untuk menambahkan kode rekening yang akan digunakan. Setelah itu, masukkan kode kelompok pembiayaan, jenis kelompok pembiayaan, dan juga objek pembiayaannya. Setelah itu bisa diklik simpan. Ketika sudah diklik simpan, tab akan berpindah pada RAP rincian penerimaan pembiayaan desa. Ketika sudah berpindah, kita wajib mengisi data RAP dengan sesuai ketentuan. Ketika sudah diisi data RAP-nya, bisa klik simpan atau batal jika melakukan kesalahan. Untuk melakukan pengeluaran pembiayaan desa bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, entry data, lalu klik penganggaran, setelah itu klik isian data penganggaran, lalu pilih desa, masukkan nama kecamatannya dan juga nama desanya. Ketika sudah memasukkan nama desa, klik pembiayaan 2 untuk melakukan pengeluaran pembiayaan desa. Setelah itu, klik tambah untuk memasukkan nomor rekening yang akan digunakan. Ketika sudah memasukkan nomor rekening, kita wajib mengisi kode kelompok pembiayaan, jenis pembiayaan, dan juga objek pembiayaannya. Setelah itu bisa diklik simpan. Ketika sudah diklik simpan, tab akan berpindah kepada RAP pengeluaran pembiayaan desa. Setelah itu kita wajib mengisi data RAP sesuai dengan ketentuan. Lalu bisa diklik simpan atau batal ketika ada melakukan kesalahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kirim di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.